selamat pagi anak-anak semua yang di rumah maupun di mana saja berada. Ibu berharap anak-anak tetap sehat dan semangat untuk mengikuti sekolah minggu walaupun lewat online. Tapi anak-anak harus duduk yang sopan, tidak sambil makan minum, tidak sambil ganggu saudara kiri kanan, dan tidak sambil tiduran ya. Anak-anak, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita sama-sama menyanyikan dua pujian berturut-turut, yaitu pertama, Hai Mari Berhimpun, dilanjutkan dengan pujian yang kedua, yaitu Selamat Selamat Datang. Anak-anak, sebelum kita dengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur padamu Tuhan, hari ini kami masih dapat beribadah sekolah minggu. Tuhan, terima kasih
kami masih ada, kami masih sehat, kami masih dipelihara Tuhan Yesus. Saat ini kami mau beribadah, Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Pasti anak-anak senang kalau setiap tahun merayakan ulang tahun ya. Berarti anak-anak tambah tinggi, tambah besar, dan kuat. Yesus pun demikian seperti anak-anak, bertumbuh besar dan kuat. Yesus diasuh oleh kedua orang tuanya, Maria dan Yusuf. Setiap tahun, Maria dan Yusuf pergi ke Yerusalem untuk merayakan Hari Raya Paskah. Anak-anak, Hari Raya Paskah dalam Perjanjian Lama yaitu keluarnya orang-orang Israel dari tanah Mesir. Sedangkan Paskah dalam Perjanjian Baru yaitu kebangkitan Kristus. Anak-anak, kalau orang Yahudi yang laki-laki sudah berumur 12 tahun, mereka menjalankan upacara sebagai anak Taurat atau anak hukum. Ketika Yesus berumur 12 tahun, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem. Perjalanan dari Nazaret ke Yerusalem sangat jauh dan berhari-hari, tapi Yesus merasa senang karena Yesus akan ikut dalam pertemuan-pertemuan untuk berdoa dan Yesus akan mendengarkan firman di dalam bait Allah. Setelah perayaan Paskah, semua orang, saudara-saudara, dan teman-teman Yesus bersiap-siap untuk kembali ke Nazaret. Dalam perjalanan pulang, Maria dan Yusuf tidak melihat Yesus. Mungkin Yesus ada bersama teman-teman di bagian belakang. Maria dan Yusuf mencari dan bertanya-tanya, tapi semua orang tidak melihat Yesus. Maka kembalilah Maria dan Yusuf ke Yerusalem. Maria dan Yusuf khawatir kalau anak mereka hilang. Akhirnya sesudah 3 hari Maria dan Yusuf mencari Yesus dan mereka menemukan Yesus ada di bait Allah sedang bercakap-cakap dengan dan mengajar kepada guru-guru kitab suci atau alim-alim ulama. Semua orang kagum akan betapa bijaksananya Yesus. Walaupun Yesus seorang anak seperti kalian, kejadian ini menunjukkan bahwa Yesus sebagai anak Allah lebih bijaksana ketimbang imam-imam itu dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan sulit dari imam-imam tersebut. Maria dan Yusuf tercengang ketika menemukan Yesus di sana. "Nak, mengapa kamu melakukan ini kepada kami?" Jawab Yesus, "Mengapa kalian mencari aku? Kalian tahu bahwa aku harus ada di rumah Bapakku." Maria dan Yusuf tidak mengerti apa maksud Yesus. Yesus bersama kedua orang tuanya pulang ke Nazaret. Yesus bertumbuh dengan baik, menaati orang tuanya, bijaksana, dan semakin berkenan kepada Allah dan manusia. Yesus seorang anak seperti kalian. Dia mengetahui apa rasanya berlari ke sana kemari dan bermain. Yesus harus bergaul dengan baik dengan saudara-saudaranya dan teman-temannya. Yesus juga tahu apa artinya menaati orang tuanya. Yesus Kristus mati untuk dosa dan
ketidaktaatan semua orang yang percaya kepada Dia. Yesus ingin anak-anak mengetahui hal-hal salah, mengakui hal-hal salah atau dosa yang telah anak-anak berbuat. Anak-anak lakukan dan percaya kepadanya sebagai juru selamat. Yesus dapat menolong anak-anak dalam semua hal yang anak-anak jalani setiap hari. Anak-anak harus rajin belajar, baca Alkitab, taat kepada orang tua, dan mengikuti teladan Tuhan Yesus. Apa yang anak-anak lakukan di rumah selama masa pandemi ini? Apakah anak-anak lebih banyak main game atau menyiapkan waktu untuk baca Alkitab? Seperti Tuhan Yesus selalu menyiapkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan di bait Allah. Nah, anak-anak, cerita firman Tuhan hari ini sampai di sini. Ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Sekali lagi, ayat hafalan 1 Yohanes 4 ayat 14b. Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Jangan lupa ayat hafalan dihafal dan divideokan ya. Anak-anak, ada aktivitas hari ini untuk kelas kecil dan kelas besar. Anak-anak, untuk kelas kecil seperti ini, kelas besar seperti ini. Setelah dikerjakan, jangan lupa dikirim ke guru kelas masing-masing ya. Kita akan menutup ibadah sekolah minggu ini dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami untuk kami boleh menjadi anak Tuhan yang terus mengikuti teladan Tuhan Yesus, yang menaati orang tua dan yang mau hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, tetap rajin beribadah, jaga kesehatan, selalu pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa.